Kemudian tanggal 20 Oktober nantinya seperti yang Anda tahu akan ada presiden yang baru. Tapi ada satu agenda negara lainnya yang tampaknya hanya dibicarakan secara sepintas. Saya nggak ngerti kenapa. Apa itu adalah komisioner KPK yang baru. Ada banyak isu di sini. Dan salah satu isu yang kami mau bicarakan hari ini adalah selain orang-orangnya yang sudah masuk pada kelompok 10 kandidat yang dikirimkan ke presiden, ke DPR, adalah sebenarnya mereka ini, komisioner KPK yang baru ini, itu harusnya, layaknya, etiknya itu ditetapkan pada masa pemerintahan siapa? Apakah masih Pak Jokowi atau masa pemerintahan Pak Prabowo yang akan mulai pada tanggal 20 itu? Catatan khusus penyangkut ini adalah masa berakhirnya tugas pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang itu adalah pada tanggal 20 Desember tahun 2024. Artinya harusnya itu ditetapkan oleh pemerintahan yang baru. Tapi agar kemudian menjadi elegan punya diskusi kita, maka saya mengundang sahabat saya, Bivitri Susanti. Fit, thank you ya. Thank you, menarik banget nih. Berkali sudah kesekian kalinya hadir ke tempat kita. Oke, kita mulai dulu bahwa ini ada sudah 10 nama. Coba ditampilkan nama-namanya. Ini nama-namanya, Fit. Ya, ini untuk calon komisioner KPK ya. Ini komisioner. Iya, komisioner ya. Ada Pak Agus Joko Pramono, mantan pejabat di BPK. Kemudian Bang Alam Sasaragi dari mantan Ombudsman. Pak Joko Purwanto, mantan Kapolda Kalimantan Tengah. Fitro Roh Cahyanto, ini malah pernah di KPK. Ya. Kemudian Ibnu Basuki, Hakim. Ida Budiati, tandem saya dulu ketika di Komisi 2, dia mantan KPU ya. KPU. Kemudian Pak Johanis Tanak, ini internal KPK, wakil ketua dan berasal dari Kejaksaan Agung. Kemudian Mikael Rolandi Kasnanta Brata dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta. Kemudian Mbak Pungki Indarti, dari komisioner Komisi Kepolisian, ini orang LSM murni ini. Dan terakhir adalah Pak Setio Budianto, Jenderal Bintang 3. Kalau anunya dewasnya Pak Beni Mamoto, Ciska Mirawati, Eli Variani, Gus Rizal, Hamdi Hasyarbani, Heru Kresnaresa, Iskandar MS, Mirwati Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Sejujurnya saya baru cuma mengenal satu. Saya juga, pasti Pak Beni ya. Yeah. Saya juga hanya tahu nama Pak Beni, yang lainnya belum kenal. Oke, kita bicara nama dulu. Nanti kita akan bergerak pada prosesnya. Catatanmu, Fit, soal. Ya, jadi pertama-tama pasti ini polanya yang digunakan serupa sekali dengan 2019, yaitu untuk menerjemahkan bahwa harus ada orang dari kepolisian dan kejaksaan. Padahal sebenarnya kalau kita baca cermat undang-undangnya, tidak harus ada elemen itu. Nggak ada masalah dengan itu. Periode pertama kan juga begitu. Periode pertama itu ada Pak Eriana, ya kan, Pak Amin Sunaryadi. Nggak apa-apa nggak ada kepolisian kejaksaan. Nah, jadi dengan pola pikir seperti itu, maka memang kelihatan ada nama-nama yang dengan sengaja dimasukkan supaya kuota yang salah kaprah itu sebenarnya ada untuk kepolisian maupun kejaksaan. Itu sejak kapan sih pola-pola seperti itu? Sebenarnya dari awal tuh sudah mau diinterpretasikan begitu, tapi baru menang narasi seperti itu 2019 itu. Dari sebelumnya itu narasi itu sudah ada, tapi kita selalu berhasil mengingatkan ini nggak harus begini loh, dan diikuti pas pemilihan KPK yang sebelumnya. Nah, waktu itu saya kira kita semua sekarang sudah bisa membacanya sebagai sejarah bahwa 2019 memang Pak Jokowi menginginkan komposisi pimpinan seperti yang sekarang ini masih kita lihat. Makanya kemudian ada di situ kita bisa lihatlah kedekatan-kedekatan sebagian pimpinan dengan faksi-faksi di kepolisian misalnya, juga dengan kejaksaan dan seterusnya. Kelihatannya kalau dilihat dari nama-nama tadi itu masih sama tuh. Untuk Capim misalnya ya
memang Mbak Pungki juga saya dekat sekali dengan Mbak Pungki, tapi kan kita juga harus melihat latar belakangnya tidak hanya sebagai NGO, tapi juga Kompolnas. Ya, dan Mbak Pungki sangat dekat dengan kepolisian. Kemudian juga menurut saya sih yang masih sangat dekat dengan civil society tinggal satu, yaitu Bang Alam, nomor 2 Ahmad Alam Syah Saragih. Tinggal dia sebenarnya. Dan kinerjanya di ombudsman lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Mbak Ida Budiati juga kami sebagai kelompok, kan memang kelompok-kelompok politikus dan para aktivis perempuan tuh ada grupnya. Nah, saya dekat dengan beliau. Mbak Ida juga saya tahu bagus orangnya. Walaupun tentu saja latar belakangnya politik ya. Jadi kita mesti harus banyak. Mudah-mudahan dia terpilih, terus terang saya berharap. Tapi kalaupun begitu berarti harus kita dukung dari luar gitu. Karena banyak aspek hukum yang pasti jauh lebih rumit lah dengan KPU waktu dulu gitu. Ya yang lainnya begitu ya, kita bisa lihat letaknya dalam peta kepolisian maupun kejaksaan. Kalau di Dewas gimana, Pit? Ya itu, kalau Dewas saya terus terang yang kenal cuma Pak Beni. Yang lainnya saya belum kenal ya, cuma baca saja kemudian gara-gara dipublish latar belakangnya. Saya ingin sedikit menelisik tadi argumen atau catatan dari Bipit ya, soal tampaknya mulai dipahami dan diterima bahwa harus ada 2 lembaga itu, polisi dan kejaksaan. Apa risiko bagi penegakan hukum kita khususnya di KPK pada situasi itu? Resikonya adalah kepolisian dan kejaksaan, kita harus ingat adalah 2 lembaga penegakan hukum yang justru harus banyak dibenahi dari segi korupsi. Jadi kita sering dengar istilah nggak mungkin kita menyapu rumah dengan sapu yang kotor. Dari dulu tuh ya sebenarnya catatan itu. Dan kita paham bahwa meskipun datanya juga masih banyak yang simpang siur tersebar dalam beberapa kasus, tapi cukup banyak temuan-temuan soal korupsi di tubuh kepolisian maupun kejaksaan. Nah, kekhawatirannya adalah kalau kemudian KPK ingin berfokus untuk memeriksa perkara yang terkait dengan 2 institusi itu, nanti akan sangat sulit. Itu satu. Tapi yang kedua juga kepolisian dan kejaksaan, terutama kepolisian ya, menurut saya itu banyak sekali faksi-faksi di dalamnya yang juga sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Saya kira ini rahasia umum ya, jadi saya juga tidak ragu untuk mengungkapkan ini tidak kena undang-undang ITE karena sudah ada kasus-kasusnya. Dan ini kelihatan misalnya dari beberapa kasus lama yang dibongkar misalnya oleh kejaksaan yang nanti akan ada tarik-menariknya antara kelompok-kelompok di internal KPK yang berasal dari kepolisian dengan kepolisian. Dan itu sebenarnya bagi kita-kita yang sedikit agak paham situasi itu memang terjadi. Memang terjadi. Jadi saya khawatir ini akan membuat KPK jadi istilahnya Tempo tuh komisi politisasi korupsi gitu ya. Saya kira ini akan menguat kalau pola seperti ini diteruskan. Karena menurut saya yang terjadi pada pimpinan 2019-2024 ini persis itu. Ketika pimpinannya memang terafiliasi sangat kuat dengan kepentingan-kepentingan politik, salah satunya melalui faksi-faksi yang berbeda di dalam tubuh kepolisian dan juga kejaksaan. Nah ini jadinya nanti jadi pola dong.